Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidah Mafiro Alaili dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 NIM 4011319069. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan. Baik, untuk soal yang pertama, review pendapat Anda dari beberapa sajian perbandingan pendidikan yang ada. Sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Jenjang pendidikan 1. Pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Yang kedua, sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Di Malaysia, warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Meskipun bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, namun kerajaan tidak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang harus diterapkan. Semua kewenangan tersebut telah sepenuhnya dilimpahkan ke dalam kementerian kerajaan. Malaysia memiliki beberapa jenjang dalam pendidikan, yakni 1. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah atau disebut dengan tadika mengajar anak mulai usia 4-6 tahun. 2. Pendidikan rendah, sama halnya dengan SD di Indonesia. Pendidikan rendah di Malaysia ditempuh selama 6 tahun pada usia 7 tahun hingga 12 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah. Sekolah menengah di Malaysia dibagi 2, yaitu sekolah menengah rendah dan sekolah menengah tinggi yang berlangsung selama 3 tahun. Yang keempat, pendidikan university. Pendidikan pra-university. Di Malaysia ada jenjang pendidikan setelah SMA dan sebelum perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini disebut pendidikan pra-university setingkat dengan kelas 3 SMA. Yang kelima, pengajian tinggi. Pengajian tinggi adalah perguruan tinggi, merupakan program pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Jenis-jenis pengajian tinggi meliputi university, politeknik, college, diploma, ijazah, ijazah kehormat, dan kedokteran. Sistem pendidikan di Cina. Ini yang ketiga. Pengelolaan pendidikan di Cina bersifat sentralistik, mulai dari tingkat pusat, provinsi,
kotamadya, dan daerah, termasuk daerah otonom kotamadya. Pendidikan di Cina mencakup 4 sektor: pendidikan dasar, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Selain itu ada pendidikan prasekolah dan materinya antara lain permainan, olahraga, kegiatan kelas, observasi, kerja fisik, dan kegiatan sehari-hari. Anak-anak Cina belajar 5-5,5 hari selama seminggu. Tahun akademik dibagi menjadi 2 semester, dimulai dari tanggal 1 September dan Maret dengan total waktu 9,5 bulan, 9,5 bulan. Liburan musim panas Juli dan Agustus, dan liburan musim dingin di bulan Januari dan Februari. Di negara Cina, pendidikan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar di Cina meliputi 3 tahun PAUD, 6 tahun pendidikan SD, 3 tahun pendidikan SMP, 3 tahun pendidikan SMA, sarjana atau di atas 2-3 tahun, pendidikan tinggi kejuruan teknik 4 tahun, sarjana 4 tahun, magister 2-3 tahun, doktor 3 tahun. Pendidikan dasar anak-anak Cina mulai menerima pendidikan prasekolah 3 tahun pada usia 3 tahun dan mulai menerima pendidikan formal. Yang selanjutnya pendidikan menengah. Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 9 tahun, siswa mengikuti ujian nasional dan menerima pendidikan menengah. Pendidikan sekolah menengah dibagi menjadi 2 tingkat: sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pendidikan khusus. Cina juga telah membentuk sistem pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kemampuan khusus dan anak-anak cacat. Anak-anak dengan kemampuan khusus akan diizinkan untuk melewatkan pelajaran. Anak-anak dengan mobilitas terbatas akan diminta untuk mencapai tingkat kemampuan minimum. Yang selanjutnya pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dikelola oleh berbagai perguruan tinggi seperti perguruan tinggi lembaga khusus, perguruan tinggi vokasi, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya sistem pendidikan di Jepang. Yang pertama, sistem persekolahan. Sistem pendidikan di Jepang dijelaskan dalam Fundamental Law of Education dan mengalami revisi tahun 1999. Sistem persekolahannya sama seperti Indonesia, yaitu mengikuti pola 6-3-3-4 untuk pendidikan umum. Diawali pendidikan prasekolah yang dimulai usia 3 tahun hingga 5 tahun. Dilanjut dengan sekolah SD yang harus ditempuh selama 6 tahun. Tahap selanjutnya SMP selama 3 tahun, kemudian dilanjut dengan SMA ditempuh 3 tahun. Pendidikan di Jepang tidak mengenal akselerasi belajar, sehingga semua anak duduk di jenjang kelas yang sama yang memiliki umur yang sama. Pada tingkat pendidikan menengah atas terbagi menjadi pendidikan umum yang diselenggarakan di sekolah menengah atas, dan pendidikan kejuruan dilaksanakan di beberapa jenis sekolah dan pendidikan terpadu. Yang kedua, perbandingan pendidikan Indonesia dengan negara lain. Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang mencolok dalam sistem pembelajaran yang diterapkan. Seperti halnya dalam menetapkan pendidikan usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik. Namun di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Sedangkan di luar negeri, pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Kemudian dari sisi waktu belajar, di mana waktu belajar di Indonesia sangatlah padat dalam waktu yang lama. Diketahui bersama bahwa siang hari mayoritas pelajar Indonesia menghabiskan waktunya untuk belajar. Sedangkan di luar negeri, pelajar hanya melakukan belajar di kelas sekitar 30-40% saja, dan selebihnya dihabiskan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu untuk tugas yang diberikan guru, inilah yang sangat membedakan Indonesia dengan negara lain. Sebagian besar negara di luar Indonesia tidak memberikan tugas atau pekerjaan rumah.
Namun di Indonesia hampir setiap sekolah akan selalu memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tujuannya yakni untuk menambah pengetahuan belajar. Namun hal ini justru bisa membuat mereka bosan, jenuh, dan tertekan. Dari sisi ujian akhir, diketahui bersama bahwa Indonesia menerapkan ujian akhir sebagai penentu kelulusan. Sedangkan di luar negeri, hasil akhir ditentukan berdasarkan pada akumulasi pembelajaran yang sudah dilakukan setiap harinya. Dan untuk wajib belajar, setiap anak sudah dikenalkan dengan pendidikan sejak usianya masih kecil. Namun di luar negeri, pendidikan baru dimulai dikenalkan pada anak saat usianya menginjak 7 tahun. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa untuk mengenalkan pendidikan anak secara baik adalah ketika usianya sudah 7 tahun. Yang ketiga, plus minusnya dari perbandingan pendidikan. Negara yang sedang berkembang maupun negara maju memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, dengan memberikan penekanan pada objek tertentu di dalam pendidikan. Pada objek tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga hal itu dapat memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk negara yang mereka inginkan berdasarkan sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini nampaknya perlu banyak belajar dari negara lain di dunia. Sehingga dengan melihat dan membandingkan negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dapat memperbaiki sistem pendidikan kita yang masih sangat jauh dari kata baik secara umum pada saat ini. Salah satu negara yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi studi perbandingan demi kemajuan pendidikan di Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di Indonesia, yaitu negara Finlandia. Sehingga dengan melihat lebih jauh sistem pendidikan di Finlandia, diharapkan pada akhirnya penulis mampu membaca dan mengetahui hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan sebuah sistem pendidikan. Selanjutnya, berikan pendapat Anda seharusnya bagaimana pendidikan yang baik. Pendidikan anak di sekolah tentunya harus lebih difasilitaskan dan fasilitas yang layak. Mengapa demikian? Karena fasilitas tersebut akan membantu proses belajar anak dapat memudahkannya. Kedua, dalam proses mengajar juga harus dengan metode yang berbeda. Anak juga perlu refresh dengan dituntut untuk selalu berpikir. Beri mereka metode yang mengasyikkan dan masukkan pembelajaran di dalamnya agar anak tidak bosan dan cepat tangkap. Dan jangan sekali-sekali memberi anak perbandingan dengan tujuan memotivasi memotivasi justru menjatuhkan semangat anak. Sementara pendidikan anak di rumah, kita harus disiplinkan waktu kepada mereka. Beri anak pengertian dengan pemahaman yang mereka dapat cerna dengan baik, dan bantu anak dalam perkembangan belajarnya. Bimbing mereka di mana letak kesulitannya, ajak anak belajar bersama-sama. Kita tidak dapat membuat mindset orang tua dengan anak itu sama. Pada dasarnya, anak itu senang jika apa yang dilakukannya itu tidak dengan keterpaksaan. Tapi tanamkan pada mereka bahwa belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi ia bisa menjadi orang hebat, orang yang kuat dan tangguh, bahwa ia perlu belajar bukan untuk orang tuanya, tapi untuk diri mereka sendiri. Pelajari karakter anak masing-masing dan ajarkan sesuai dengan karakter mereka. Baik, sampai di sini video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.